Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa qudwatina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ketua Ranting dari pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Cina, Bapak Haji Zainuri. Yang saya muliakan Bapak Haji Muhammad selaku Ketua DKM Masjid Al-Kohinoor. Yang saya muliakan seluruh hadirin, para kader Persyarikatan Muhammadiyah, pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Cina, dan juga jamaah Masjid Al-Kohinoor yang tanpa mengurangi rasa ta'zim serta hormat saya, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang cerah ini kembali kita bisa bermuajahah, kita bisa bertatap muka, menjalin tali ukhuwah dalam kegiatan rutin kita, yakni pengajian Selasa malam Rabu. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah, bisa terus teguh dalam bisa hadir menghadiri majelis-majelis ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa selalu terus serta hadir di dalam majelis yang mulia ini insyaallah. Dan marilah juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa hadir pada malam hari ini dikarenakan kesibukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusannya, dan bagi yang sekarang ini sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya sehingga bisa kembali bersama-sama hadir dalam majelis ini yang akan datang insyaallah. Bapak yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat ya, alhamdulillah. Pada malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah al-ihsan, al-ihsan, yaitu kebaikan. Nah, ini kebaikan. Jadi al-ihsan maknanya adalah kebaikan. Setiap kita pasti
selalu ingin berbuat baik. Ada nggak Pak, kira-kira Pak, yang hadir di sini kalau ditanya mau nggak berbuat jahat gitu Pak? Nggak ada yang mau ya. Nggak ada yang mau, karena memang berbuat baik ini adalah fitrah manusia gitu ya, fitrah manusia yang ingin selalu menampilkan kebaikan-kebaikan ya, menebarkan kebaikan-kebaikan. Nah, inilah fitrah manusia. Karenanya tidak ada sebenarnya manusia yang ingin melakukan kejahatan gitu. Kalau terpaksa iya mungkin ya. Kalau terpaksa iya, namanya terpaksa ya, terpaksa, apalagi dipaksa kan gitu. Tapi pada dasarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu menetapkan kita manusia itu untuk bisa selalu untuk berbuat baik. Karenanya Rasulullah bersabda, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan itu atas segala sesuatunya. Jadi dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, kita dituntut untuk berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Nah, di sini Rasulullah hanya memberikan sebuah contoh dalam keadaan yang nggak normal aja, nggak biasa aja gitu. Fa idza qataltum fahsinu qitlatah, kata Rasulullah. Jika kamu membunuh saja, itu membunuhlah dengan cara yang baik gitu. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhatah. Jika kamu menyembelih ya, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Jadi di sini terlihat bahwasanya memang dalam keadaan bagaimanapun, kondisi apapun, waktu kapanpun, maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bisa berbuat kebaikan-kebaikan gitu. Apapun kebaikan itu Pak ya, apapun kebaikan itu gitu. Nggak mesti ketika kita hanya berada di masjid ya. Kalau di masjid wajar Pak ya kan. Kalau ditanya misalkan Pak, mau nggak Pak di masjid itu mabok atau main judi Pak? Hah? Oh enggak? Enggak ada. Masa di masjid main judi ya kebangetan gitu. Masa di masjid ya mabok ya kebangetan gitu. Ya kan? Tapi ketika kita keluar dari tempat ini misalkan ya, kita berada di lingkungan itu ya, warga kita gitu, yang notabene berbeda-beda latar belakang gitu ya, entah itu pendidikan, latar belakang budaya gitu kan, kita akan mendapatkan macam-macam itu karakter manusia seperti itu ya. Nah, pada situasi-situasi atau tempat-tempat seperti itu, maka kita diuji sejauh mana kita bisa menebarkan kebaikan-kebaikan kita. Tentu saja pembawaan orang Betawi nggak sama orang Jawa kan gitu ya Pak. Orang Jawa nggak sama orang Sumatera pembawaannya kan gitu. Berbeda-beda gitu. Karenanya Islam, agama yang mulia ini mengatur itu semua ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu,
menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal gitu. Bukan untuk saling menghujat, bukan untuk saling memaki ya. Bukan untuk saling mengejek gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan orang Sunda begini ya nggak usah ngejek bahasa Sundanya gitu kan, ya kan? Yang diejek bahasa Sunda jangan, seperti itu. Atau dengan budaya yang lain kita nggak sepaham, kita nggak sama, kemudian kita mengejek budaya yang lain, bukan seperti itu. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan berbagai macam bahasa, suku dan ragamnya untuk saling mengenal gitu. Untuk saling membaur, untuk saling bersinergi semuanya gitu. Karenanya kalau kita membuka kembali lembaran-lembaran sejarah bagaimana pahlawan-pahlawan kita dulu dalam memperjuangkan ya, keutuhan dan kemerdekaan bangsa ini ya, pada tahun 1928 tentu saja akan kita lihat ya, bagaimana pemuda-pemuda yang kumpul itu dari berbagai macam latar belakang budaya, bangsa, bahasa seperti itu, dan itu merupakan sebuah sunatullah kan gitu ya Pak ya. Jadi itulah yang membuat kita kuat sebenarnya, yang berbeda itu ya kan. Ini misalnya gini Pak, kira-kira Pak, kalau makan pakai jempol doang bisa nggak? Makan pakai jempol doang gitu, atau makan pakai telunjuk doang gitu, nyolek ya kan, nggak enak. Makan pakai 2 jari enak gak Pak? Nggak enak juga. Tapi makan pakai 3 jari enak gitu. Kita ngangkat batu ya. Batu taruhlah misalkan segede gini gitu, segede kepelan ini. Untuk kita ngangkat pakai 2 jari berat tuh ya. 3 jari juga masih berat. Tapi ketika kita mengangkatnya dengan 5 jari kan lebih mudah, lebih ringan gitu. Dari 5 jari ini kira-kira sama semua enggak Pak? Ada jempol, telunjuk, jari tengah, ya kan, jari manis, jari kelingking, beda semua. Saya nggak bisa bayangin tuh kalau jari kita jempol semua tuh. Jadi kita jempol semua nggak bisa bayangin aja. Jadi bermacam-macam ini, berbeda-beda ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nah, oleh karenanya ya, tadi bagaimana kita memanfaatkan daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan terus kita menebarkan kebaikan-kebaikan. Bapak-bapak yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak ada 3 ya, ada 3 di sini yang ingin saya sampaikan agar kita bisa menebarkan kebaikan-kebaikan tidak hanya bagi diri kita pribadi ya, tapi juga bagi keluarga serta masyarakat kita. Yang pertama adalah menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau muraqabatullah ya. Muraqabatullah, jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Qaf ayat yang ke-16 ya, 16, 17, 18 kalau nggak salah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id
ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh kata Allah, kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah itu. Dan kami lebih dekat kepadanya kata Allah daripada urat lehernya. Nah itu. Kalau kita nengok ke belakang Pak, bisa nggak kita ngelihat tengkuk kita nih? Nggak bisa Pak Haji ya? Kita nengok ke belakang gitu, nggak bisa jawab dah. Kanan kiri nggak bisa nih. Tapi kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sini nih. Gitu. Nah, itu menunjukkan kelemahan kita manusia. Ya Pak ya. Kelemahan kita manusia. Kita sendiri aja nggak bisa menjangkau organ tubuh kita gitu. Idz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ya. Ketika ada malaikat ya, yang duduk di kanan kita dan di kiri kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan apa yang dilafazkan, apa yang dikatakan oleh kita ini, oleh manusia ini, melainkan ada malaikat yang mengawasi. Sebagian mufassir mengatakan itu adalah malaikat raqib dan atid. Ini terjadi perbedaan pendapat, apakah memang raqib atid itu adalah nama malaikat atau bukan gitu. Tapi kita tidak masuk kepada perbedaan pendapat itu ya. Yang kita ambil hikmahnya di sini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus ajudannya yang bernama malaikat ini untuk selalu mengawasi gerak-gerik kita. Kita lagi ngapain, ada catatannya gitu. Kita mau ngapain, ada catatannya. Kita sedang ngapain, ada catatannya gitu. Semuanya lengkap tuh catatannya gitu. Arsipnya lengkap dah gitu. Antar pada yaumul akhir tinggal dilihat si fulan bagaimana catatan amal-amalnya, si fulan kegiatannya apa aja nih di dunia gitu, kebaikan-kebaikan apa saja yang sudah dilakukan oleh si fulan ini gitu. Tertinggal ditimbang deh tuh, apakah amal solehnya yang lebih berat, apakah keburukan yang lebih berat gitu. Ya kan seperti itu. Jadi di sini penting bagi kita untuk selalu merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi kita. Jadi nggak ada sejengkal tanah pun ya yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau mungkin kita di dunia ini Pak ya masih bisa ngakuin gitu. Saya suatu ketika pergi ke daerah sana Pak Haji, daerah Sawangan tuh. Daerah Sawangan ke arah Pengasinan. Ada tanah luas. Tapi yang saya herannya itu di tanah kok pelangnya banyak banget gitu. Ini tanah ini milik Fulan bin Fulan. Satu lagi pelangnya milik Fulan bin Fulan gitu. Tanahnya sama. Satu lagi yang ketiga milik Fulan bin Fulan. Nah kan bingung itu tanah punya siapa? Bingung tanah punya siapa gitu. Kalau catatan di sana mah di kantor pertanahan bisa jadi tiga-tiganya ada gitu.
Tapi catatan kita di akhirat, dalam arsipnya Allah Subhanahu wa taala, dalam catatan malaikatnya Allah, kita nggak bisa nipu tuh. Tanah itu punya siapa gitu kan gitu. Jadi sehebat apapun kita, ya, sehebat apapun tipu daya kita, nggak bisa kita menipu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemanapun kita ngumpet, kemanapun kita lari, tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah fungsinya muraqabatullah. Ya. Jadi dalam bekerja pun, dalam beraktivitas pun seperti itu. Hendaknya kita merasakan muraqabatullah, merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diberikan amanah, maka jalankanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya gitu. Kita diberikan kepercayaan untuk mengelola sesuatu, maka jalankanlah kepercayaan itu dengan baik untuk mengelola sesuatunya itu. Sampai kepada tataran yang lebih tinggi ketika kita diberikan amanah untuk mengelola negara misalkan. Nah, itu ya. Untuk memimpin negara, maka gunakanlah amanah yang diberikan oleh rakyat untuk bisa mengelola negara itu dengan baik kan gitu. Karena itu sebuah amanah. Dan harus ingat, amanah itu, kerja-kerja itu nantinya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi kalau dulu misalkan kampanyenya saya tidak akan menaikkan harga-harga barang, wah ternyata sekarang harga-harga barang melonjak. Apalagi sampai nggak ada gitu. Kira-kira minyak goreng masih ada kan ya Pak? Ya kan? Jadi semua amanah itu semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu ya, kita akan mempertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, agar senantiasa kita bisa menebarkan kebaikan-kebaikan adalah dengan menghadirkan bahwasanya segala apa yang kita miliki, yang kita dapat, yang kita lakukan itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menghadirkan ihsanullah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita hadir di sini ini pun atas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membaca Al-Qur'an adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apapun prestasi kita tidak ada klaim. Tidak ada kemudian kita merasa oh ini adalah kehebatan saya gitu. Atau ini adalah hasil kerja keras saya, gitu nggak ada. Karena apa? Kalau kita mengedepankan hal seperti itu, nah nanti apa bedanya kita dengan iblis ya Pak? Kan ketika iblis suruh sujud kepada Adam, yang dikatakan iblis apa Pak? Iblis sujud Adam. Kata iblis, ana khairum minhu. Ya Allah, aneh lebih baik dari dia. Kan gitu. Saya lebih baik dari dia, kata iblis. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api. Khalaqtahu min tin, dia diciptakan dari tanah kok gitu. Jadi sifat-sifat sombong, takabur itu merupakan karakter daripada sifat iblis itu. Karena manusia kalau di dalam dirinya itu ada sifat atau membiarkan sifat takabur sombong itu dalam dirinya, itu berarti memang karakter iblis itu sudah masuk dalam dirinya. Dan sikap takabur ini, sikap sombong ini kalau dia biarkan terus, maka hati kita yang akan menjadi sakit gitu. Kalau hati kita menjadi sakit Pak, wah udah,
semuanya fisik kita pun akan menjadi sakit gitu. Kan kalau dalam Islam itu pangkalnya itu kan dari hati semuanya, ya kan? Ala inna fi jasadil mudghah, kata Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu, dalam tubuh itu ada segumpal daging. Fa idza salahat salahal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu baik, sehat, maka sehat pula seluruh tubuh kita. Tapi sebaliknya, kalau segumpal daging itu rusak, sakit gitu, maka sakit juga seluruh tubuh kita. Ala wahiyal qalb. Ingatlah, itu adalah hati kita gitu. Jadi menjaga hati ini supaya tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, agar terbebas dari penyakit-penyakit hati ini, dan sangat penting ya. Apapun itu macam penyakit hati, takabur, hasad ya, riya, sum'ah ya, ujub dan yang lainnya, itu harus kita berusaha untuk menyingkirkannya ya. Tadi agar apa tujuannya? Agar hati kita ini menjadi sehat ya. Jadi merasakan bahwasanya semua yang kita dapatkan itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul muhsinin." Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah olehmu kehidupan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan lupa kehidupan dunia gitu ya. Ngaji tapi jangan lupa Pak, ya kan? Kalau ada yang dagang ya dagang, apa-apa. Ada yang sekolah, ada yang masih kewajiban untuk menafkahkan istri dan anaknya, mencari nafkah gitu. Berzikir, silakan berzikir, tapi jangan lupa ya kan, kewajiban-kewajiban yang lain yang sifatnya duniawi pun juga kita lakukan gitu. Jadi adanya kehidupan yang tawazun, kehidupan yang seimbang dalam kemudian kita menjalankan roda kehidupan ini sangat penting ya. Jadi proses tawazun, keseimbangan dalam hidup ini sangat penting ya. Kita tidak menitik beratkan dalam satu titik saja ya, dalam satu poin saja. Tidak hanya kita menitik beratkan dalam kehidupan akhirat saja, namun juga wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kehidupan dunia juga, kata Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Nah itu, jadi perbuatan baik itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kita. Wala tabghi fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan gitu. Kerusakan di sini bisa kerusakan yang sifatnya ya diakibatkan oleh fisik ya, bisa juga Pak, atau yang disebabkan karena lisan ya, bisa saja dengan memprovokasi ya, dengan menfitnah ya, memutarbalikan fakta-fakta. Nah itu bisa saja, itu termasuk perbuatan-perbuatan yang mufsidin ya, dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kerusakan-kerusakan. Nah kemudian yang ketiga, agar senantiasa kita bisa menebarkan kebaikan-kebaikan adalah kita menghadirkan ihsanun niyah
niat yang baik dalam melakukan setiap kegiatan aktivitas kita, amal-amal kita, gitu. Niat yang baik. Karena apa? Niat yang baik ini akan menjadi penentu keberhasilan apa yang kita kerjakan, ya. Akan menjadi penentu keberhasilan apa yang kita kerjakan. Jadi nggak mungkin kalau ingin kita berhasil, kita ingin mengerjakan sesuatu, kemudian kita ingin berhasil, kemudian kita menghadirkan niat yang buruk, nggak akan mungkin berhasil, Pak. Gitu. Karenanya hadis, ya, hadis yang tentang niat itu ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu, ya kan? Asbabul wurudnya adalah, walaupun sebagian ulama mengatakan ini bukan asbabul wurud, tapi kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ketika ada seorang yang hijrah, ya, dan dia ingin menikah nantinya ketika sampai di Madinah dengan seorang wanita, maka dia yang akan mendapatkan wanita itu, gitu. Apa yang dia niatkan dia dapat, yakni apa? Untuk menikahkan wanita itu, menikahi wanita itu, gitu. Apakah dia mendapatkan Allah dan Rasulnya? Dia tidak akan mendapat, gitu. Karena apa? Karena tadi niatnya tidak berhijrah karena Allah dan Rasulnya, seperti itu, ya. Karena ada dalam surah Al-Baqarah ayat 207, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi, dan di antara manusia, may yasri nafsahu betigo amardatillah, wallahu yuhibbul muhsinin, wallahu raufum bil ibad. Jadi di antara manusia, kata Allah, ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Bayangkan redaksinya, Pak. Itu ada segolongan orang, sebagian manusia sampai menjual dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi apa yang dia lakukan, amal-amalan dia senantiasa hanya untuk mendapatkan ridwan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain sebenarnya, gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan tadi ihsanun niyah, ya. Niatnya itu benar-benar lurus, gitu. Nah, ketika niat itu benar lurus, niat itu baik, maka itu merupakan satu jaminan untuk keberhasilan apa yang kita inginkan, gitu. Walaupun memang dalam kenyataannya bisa jadi ketika niat kita itu berpaling, gitu kan. Pernah nggak, Pak, nganter ibu gitu ya, nganter istri, nganter ibu belanja ke pasar. Tadinya tuh pengen beli apa gitu, pengen beli sayur, tiba-tiba ngelihat ada barang lain, wah kayaknya bagus nih, ya kan? Beli sayur nggak jadi, jadinya beli barang itu tuh. Nah, itu kadang-kadang seperti itu tuh. Jadi ada niat kita itu melenceng. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab syarah kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid, beliau mengatakan seperti ini: jika di awal seseorang itu sudah berniat melakukan sesuatu, kemudian dalam perjalanannya itu niatnya itu akan melenceng, maka yakinkanlah dalam dirinya bahwa niat itu adalah dari setan, gitu. Ya. Jadi pastikan bahwa itu ada dari setan. Ketika kita sudah ingin niat melakukan sesuatu, di tengah jalan kita berusaha dilencengkan niat kita. Nah, kata Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin, beliau mengatakan pastikan itu adalah dari setan, gitu. Karena ketika sudah mulai di perjalanan, wah sudah makin melenceng, maka kita istighfar, ya, istighfar. Untuk apa? Agar kembali kita meluruskan niat kita. Makanya Syekh Qardawi
mengingatkan tuh pernah mengatakan beliau, hendaknya seorang muslim itu dia selalu memperbaharui niatnya itu dari waktu ke waktu gitu. Karena apa? Karena memang nama kita manusia kan makhluk yang lemah, Pak, ya kan? Jadi potensi setan itu untuk menggoda kita, menggelincirkan kita itu sangat besar sekali gitu. Karenanya tadi ya, kita terus meluruskan niat kita dari waktu ke waktu gitu, agar senantiasa memang tujuan hidup kita adalah lurus, benar-benar ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, itulah paling tidak tiga poin agar kita nantinya bisa selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Yang kebaikan-kebaikan ini insyaallah tidak hanya kita bisa rasakan, namun keluarga kita, orang-orang sekitar kita, masyarakat kita ini bisa merasakan kebaikan dari diri kita. Yang pertama, saya ulangi sekali lagi, yakni hadirkan dalam diri kita itu muraqabatullah, yaitu perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghadirkan ihsanullah, bahwasanya semua amal-amal kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita ini adalah merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menghadirkan niat yang baik atau ihsanun niyah. Niat yang baik ya, dalam rangka apa? Dalam rangka kita menjalankan aktivitas amal-amal kita untuk suksesi daripada tujuan kegiatan kita. Niat yang baik menjadi kunci sukses daripada keberhasilan aktivitas kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi hadirin semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridho apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini, sehingga menjadi tabungan pundi-pundi pahala ketika nantinya semuanya dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.